Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas pada ujian akhir semester pada matkul Preservasi dan Konservasi dengan dosen pembimbing Ibu Desrieni Esos M. Ikom. Perkenalkan, saya Riko Alfandi, NIM 20234050, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Materi presentasi yang akan saya presentasikan adalah peta, slide, fotokopi, dan tinta, dan materi kedua, perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Materi pertama, peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta atau koleksi peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dan geografis. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi, dan kerusakan karena faktor mekanis. Dan pada bagian atas kanan itu merupakan contoh gambar peta. Selanjutnya slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengerjaan dalam penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Selanjutnya, fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga suatu buku, misalnya, buku tersebut sudah lapuk. Hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka untuk mencegah bahan pustaka itu rusak. Dewasa ini banyak perpustakaan menggunakan fotokopi, terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka sehingga dapat dipinjamkan kepada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih kontroversi. Selanjutnya, tinta. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna ataupun tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Dan macam-macam tinta yaitu tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Selanjutnya, materi kedua yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama, menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1995 ayat 89, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang atau perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai dengan menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis untuk dipertipis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Selanjutnya, kertas penambal yang terletak di luar bagian lubang dikikis dengan menggunakan cutter. Kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dengan sedikit ditekan, agar mereka merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tutup pelipat atau tulang pelipat. Selanjutnya, menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak mudah bertambah besar atau lebar. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1995 ayat 91, ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, antara lain, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat.
Tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan tack pen yang telah dicelupkan di dalam air. Selanjutnya, kertas dilipat di atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Potong bagian yang berlebih. Letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya, penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1995 ayat 2, menurut Perpustakaan RI 1995 ayat 3, penjilitan dibagi menjadi dua, antara lain. Yang pertama, dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis untuk kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitannya lepas, ataupun nomor halaman yang tidak berurutan lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan, perlu diperkirakan terlebih dahulu bahan-bahan, biaya, tenaga penjilitan, sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama, maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Selanjutnya, penyiangan. Penyiangan atau wedding adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi dapat diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbaru. Adapun tujuan dari kegiatan penyiangan antara lain membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, mengetahui mutu, ruang lingkup, dan keadaan koleksi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, menyesuaikan kebijakan penyiang koleksi, meningkatkan nilai informasi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2005 ayat 65, kinerja penyiangan kebijakan sering bersifat relatif, sehingga perpustakaan perlu memiliki kebijakan tertulis tentang penyiangan koleksi yang merajuk pada peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan kebijakan penyiangan, perpustakaan perlu meminta bantuan kepada para ahli, para pejabat yang berwenang. Bersama dengan perpustakaan, mereka menentukan bahan pustaka mana yang perlu dikeluarkan dari koleksi. Penyiangan koleksi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyingkirkan bahan pustaka dari tempatnya ke ruang penyimpanan khusus. Yang kedua, menghapus atau memusnahkan bahan pustaka. Yang ketiga, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain. Yang keempat, menghadiahkan bahan perpustakaan kepada perpustakaan lain. Selanjutnya, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan atau penghitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki 1991 ayat 235, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa saja yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan ini, agar tidak terganggu atau mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Adapun kegiatan stock of name bertujuan untuk
Yang pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Mengetahui jumlah judul koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Mengetahui bahan pustaka yang hilang. Mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.